Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Makrifah dari kelompok 9, yaitu dengan materi kebijakan kependudukan di Indonesia. Saya akan membahas subbab tentang kebijakan mortalitas yang meliputi kebijakan vaksin, imunisasi, dan virus corona. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan sanitasi. Jadi menurut WHO tahun 2010, sanitasi ini merupakan pengendalian seluruh faktor lingkungan fisik manusia yang dapat atau bisa menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan manusia, baik dari segi fisik maupun mental. Kemudian, menurut Sumampau tahun 2019 menjelaskan tentang sanitasi lingkungan yang merupakan status kesehatan suatu lingkungan yang mencangkup lingkungan perumahan, kemudian pembuangan sampah, kemudian penyediaan air bersih. Jadi kesimpulannya, sanitasi merupakan upaya pengendalian lingkungan dengan membudidayakan hidup bersih dan perilaku hidup sehat masyarakat agar terhindar dari segala jenis penyakit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dasar hukum kebijakan sanitasi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah. Kemudian yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Selain peraturan-peraturan di atas, ada juga menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. STBM ini merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan STBM ini untuk mewujudkan perilaku yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian, cakupan kebijakan sanitasi. Cakupan kebijakan sanitasi meliputi yang pertama ketersediaan air bersih, kemudian penanganan air limbah, yang ketiga penanganan sampah, dan yang terakhir pengelolaan drainase. Yang pertama yaitu ketersediaan air bersih. Cakupan air bersih di Indonesia masih belum maksimal. Dapat dilihat contohnya pada DKI Jakarta sendiri pada tahun 2019, cakupan air bersih baru menembus 40%. Dari situ sudah terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh air atau masih banyak masyarakat yang kekurangan akan air bersih. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan bahwa pelayanan air minimum dan sanitasi merupakan kewenangan dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya apa? Artinya pemerintah pusat memiliki tugas untuk mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan program dan anggaran daerah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana, khususnya di bidang sanitasi. Yang selanjutnya yaitu penanganan sampah. Bagaimana sih strategi dalam penanganan sampah? Jadi, strategi dalam menyelenggarakan sanitasi penanganan sampah di antaranya yang pertama, pengurangan sampah maksimal seminimal mungkin dimulai dari sumbernya. Kemudian, yang kedua yaitu peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha atau swasta sebagai mitra pengelolaan.
Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan. Yang keempat yaitu pengembangan kelembagaan dan peraturan perundangan. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Kemudian strategi tersebut dapat terlaksana dengan program yang pertama yaitu promosi program 3R, kemudian kampanye dan edukasi, mendorong pengembangan kelembagaan, kemudian optimalisasi dan pembangunan prasarana dan sarana persampahan. Selanjutnya revitalisasi dan regionalisasi TPA, kemudian yang terakhir yaitu promosi investasi swasta. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan drainase. Strategi dalam penyelenggaraan sanitasi pengelolaan drainase yaitu yang pertama pemantapan keterpaduan penggunaan pengendalian banjir dan sektor atau subsektor terkait lainnya berdasarkan keseimbangan tata air. Kemudian yang kedua mengoptimalkan sistem drainase yang ada. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan. Yang keempat, mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten atau kota dalam pengembangan sistem drainase yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu dengan pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui program diantaranya yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat, kemudian yang kedua program pengembangan kelembagaan, yang terakhir program pengembangan kinerja pengelolaan drainase dan persampahan. Selain hal-hal tersebut, maka pada STBM di wilayah pedesaan bisa dilakukan dengan cara yang pertama stop buang air besar sembarangan, kemudian yang kedua pengelolaan limbah cair rumah tangga yang aman, yang ketiga yaitu pengelolaan air minum dan makanan, yang keempat cuci tangan memakai sabun, yang terakhir yaitu pengelolaan sampah dengan benar. Kita masuk ke bahasan yang kedua yaitu kebijakan vaksin. Vaksin menurut Kementerian Hukum dan HAM Indonesia tahun 2013 yaitu produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan yang berguna untuk merangsang timbulnya kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Semua vaksin ini merupakan produk biologis yang sangat rentan sehingga memerlukan penanganan yang khusus. Kemudian vaksin adalah bahan antigenik yang membantu tubuh untuk meningkatkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Jadi, vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui jarum suntik maupun diteteskan ke dalam mulut yang bertujuan untuk menangkal atau meningkatkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Jadi, secara singkatnya, vaksin merupakan produk biologis yang terbuat dari kuman yang dilemahkan sehingga berfungsi untuk merangsang timbulnya kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Semua vaksin ini merupakan produk biologis yang memerlukan penanganan khusus. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis vaksin. Yang pertama, vaksin hidup attenuated, yang berarti vaksin ini merupakan bakteri liar penyakit. Vaksin yang dibuat dari bakteri liar penyebab suatu penyakit. Vaksin ini bersifat labil dan mudah mengalami kerusakan bila terkena panas dan sinar. Oleh karenanya, vaksin golongan ini harus dilakukan pengelolaan dan penyimpanan dengan baik dan hati-hati. Ada dua jenis vaksin hidup attenuated. Yang pertama yaitu berasal dari virus hidup. Contohnya vaksin campak, gondok,
ngan, rubella, polio, rotavirus, dan demam kuning. Kemudian yang kedua yaitu berasal dari bakteri, di mana vaksin ini mencakup vaksin BCG dan demam tifoid oral. Yang kedua yaitu vaksin inactivated, di mana vaksin ini dihasilkan dengan cara membiarkan bakteri atau virus dalam media pembiakan, kemudian dibuat tidak aktif dengan penambahan bahan kimia. Kemudian yang ketiga yaitu rekombinan atau rekayasa genetika. Antigen vaksin dapat pula dihasilkan dengan cara teknik rekayasa genetik. Produk ini disebut vaksin rekombinan. Bahasan yang ketiga yaitu kebijakan imunisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai Millennium Development Goals atau MDGs. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 yang menyatakan bahwa imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila terpapar suatu penyakit maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi secara umum terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Jadi dapat disimpulkan bahwa imunisasi ini merupakan upaya pencegahan dari suatu penyakit menular untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan memberikan vaksin kepada tubuh sehingga tubuh membuat zat anti untuk merangsang pembentukan zat anti yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan. Tujuan imunisasi yaitu untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu dari sekelompok masyarakat atau bahkan menghilangkan suatu penyakit tertentu dari dunia. Jadi secara umum tujuan imunisasi yang pertama yaitu melalui imunisasi tubuh tidak mudah terserang penyakit menular. Kemudian yang kedua yaitu imunisasi sangat efektif mencegah penyakit menular. Yang ketiga yaitu imunisasi menurunkan angka morbiditas atau kesakitan dan mortalitas atau angka kematian pada balita. Kemudian manfaat yang didapat dari imunisasi diantaranya manfaat untuk anak untuk mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Kemudian manfaat untuk keluarga bisa menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bisa bila anak sakit. Mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat untuk negara, yaitu bisa memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan perkembangan bangsa. Selanjutnya untuk kebijakan imunisasi, diantaranya yang pertama yaitu dengan penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan mempertahankan prinsip keterpaduan antara pihak terkait. Kemudian mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan imunisasi dengan melibatkan berbagai sektor terkait. Yang ketiga, dengan mengupayakan kualitas pelayanan yang bermutu. Yang keempat, yaitu mengupayakan kesinambungan penyelenggaraan melalui perencanaan program dan anggaran terpadu. Kemudian yang terakhir yaitu perhatian khusus diberikan untuk wilayah rawan sosial
rawan penyakit, dan daerah sulit secara geografis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis imunisasi. Yang pertama yaitu untuk 5 imunisasi dasar lengkap, yang terdiri dari 5 jenis imunisasi. Yang pertama yaitu imunisasi BCG. Vaksin BCG diberikan 1 kali pada usia 1 bulan guna mencegah kuman tuberkulosis menyerang paru dan selaput radang otak yang bisa menimbulkan kematian atau kecacatan. Kemudian yang kedua yaitu difteri pertussis. Kemudian yang ketiga yaitu imunisasi hepatitis B pada bayi baru lahir. Vaksin hepatitis B ini diberikan pada bayi yang baru lahir untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke anak pada proses kelahiran. Hepatitis B ini dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati. Kemudian yang keempat yaitu polio vaksin. Imunisasi polio ini diberikan 4 kali pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan untuk mencegah lumpuh layu. Bayi lahir di institusi rumah sakit, klinik, dan bidan praktik swasta. Imunisasi BCG dan polio ini 1 kali diberikan sebelum dipulangkan. Kemudian yang kelima yaitu campak vaksin. Campak ini diberikan 2 kali pada usia 9 bulan dan 24 bulan untuk mencegah penyakit campak berat yang dapat mengakibatkan radang paru berat, diare, atau bisa menyerang otak. Bahasan yang selanjutnya yaitu kebijakan coronavirus. Coronavirus ini atau COVID adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan timur tengah dan sindrom pernafasan akut parah. Coronavirus ini atau COVID-19 adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang bisa ringan hingga infeksi pernafasan berat. Untuk jenis-jenis virus corona, yang pertama yaitu MERS-CoV, kemudian SARS-CoV, kemudian COVID-19. Yang pertama yaitu MERS-CoV, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus atau coronavirus yang disebut Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. Untuk yang kedua yaitu SARS-CoV, di mana penyakit pernafasan virus ini disebabkan oleh coronavirus yang disebut SARS-related coronavirus. Kebijakan pemerintah dalam menangani ini yaitu pemeriksaan terhadap TKI yang baru pulang dari luar negeri, kemudian mereka diberi pedoman tentang kegiatan pencegahan SARS selama 14 hari ke depan, seperti di bandara, di pesawat, maupun selama di rumah. Kemudian yang selanjutnya yaitu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Virus COVID-19 ini disebabkan oleh sekelompok coronavirus. Virus ini dianggap sebagai virus mutasi yang masih belum diketahui dengan jelas asal jelasnya.
Untuk yang terakhir, saya akan membahas tentang kebijakan COVID-19. Kebijakan terkait pandemi bersifat sementara karena masih akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Berikut adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan COVID-19. Yang pertama, yaitu adanya keringanan biaya listrik, kemudian adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kemudian larangan untuk mudik, kemudian yang keempat yaitu keringanan kredit, kemudian yang kelima adanya menggelontorkan anggaran sebanyak 405,1 triliun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.